Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa kafana wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, saya ucapkan jazakumullah khairan. Hanya Allah yang bisa membalasnya kepada penyelenggara pengajian di malam hari ini, khususnya pengurus dari Masjid At-Taqwa ini. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustadz, para ustazah, serta ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik semuanya. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Salawat dan salam demi keberkahan pengajian di malam hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita menghadapi Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amalan kita diangkat. Usamah ibn Zaid, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, kenapa engkau banyak melaksanakan salat sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan di luar bulan Sya'ban?" Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah, karena bulan Sya'ban itu turfahu fihal a'mal. Amal-amal kita dalam setahun itu akan diangkat di bulan ini. Tetapi ada orang-orang yang tidak akan diangkat amalannya. Dari mulai Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban bulan ini, ada orang-orang yang tidak diangkat amalannya. Siapa mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa li musyrikin. Pertama, orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diangkat amalannya. Yang kedua, illal musyahin. Musyahin itu artinya orang yang dalam hatinya ada kedengkian, dalam hatinya ada dendam, masih bermasalah dengan orang tuanya, ribut dengan saudaranya, tidak akur dengan tetangganya, belum bisa memaafkan orang lain. Lah, orang-orang yang syahna ini tidak akan diangkat amalannya. Makanya saya nasihatkan di bulan Sya'ban ini, minta maaf. Bagi orang yang punya salah kepada orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Bagi yang tidak akur dengan kerabatnya, minta maaf.
Bagi yang kurang baik hubungannya dengan tetangganya, minta maaf. Minta maaf itu berat, tetapi yang memaafkan itu jauh lebih berat lagi. Supaya apa? Supaya amalan kita setahun itu betul-betul disetorkan dan dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Salah satu hikmah di bulan Ramadan itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan itu adalah syahru maghfirah, bulan di mana Allah mudah mengampuni dosa-dosa kita. Kan hakikatnya Ramadan itu mulai dari kita bangun sampai kita tidur itu kita di atas ibadah. Coba bayangkan, kita ibadah puasa itu kan dimulai sahur. Sahur itu ibadah. Bahkan makanan yang paling berkah yang kita makan itu adalah makan sahur. Rasul yang mengatakan seperti itu, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Jangan lupa dan jangan tinggalkan makan sahur, karena makan sahur itu adalah makan yang penuh berkah. Kemudian dilanjut dengan puasa sampai kemudian maghrib. Itu ibadah semua tuh. Kemudian malamnya kita sholat tarawih. Kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam hatta yansarif, barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, dia tidak berpaling sampai imam berpaling. Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lail, maka Allah catat seolah-olah dia tarawih mulai dari ba'da isya sampai subuh. Berarti Ramadan itu dari awal bangun sampai tidur, bangun lagi, itu semua ibadah tuh. Oleh karena itulah maka kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini syahru maghfirah, bulan di mana kita mudah diampuni dosanya. Lalu apa hikmahnya? Hikmah diampuni dosa itu apa? Ibadah di bulan Ramadan yang paling identik itu cuma 3. Kalau disebut Ramadan pasti teringat 3 ibadah. Pertama puasa, yang kedua taraweh, yang ketiga Lailatul Qadar. Pasti ini yang diingat nih kalau sudah Ramadan itu. 3-tiganya menyebabkan dosa kita diampuni. Dan itu disebutkan dalam 3 riwayat yang disebutkan dalam kitab Sahihaini, riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama, Nabi mengatakan, man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan, yakin dengan perintahnya, mengharap dengan pahalanya, Allah ampuni dosa-dosanya. Ini satu riwayat. Yang kedua, man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sholat tarawih yakin dengan perintahnya dan yakin akan pahalanya, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Rasul mengatakan, man qama lailata qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, Allah ampuni dosa-dosanya. Lihat, puasa mengampuni dosa, tarawih mengampuni dosa, menghidupkan malam Lailatul Qadar menjadikan dosa kita diampuni. Maknanya di sini Ramadan syahrul maghfirah, bulan di mana dosa kita mudah diampuni. Lalu apa hikmahnya? Coba perhatikan. Dulu ada dari kalangan jin itu seseorang atau seorang jin yang sangat soleh, namanya Ajazil. Ajazil ini tidak ada namanya di Quran, tidak ada pula dalam hadis. Tetapi dalam kisah-kisah Israiliyat disebut bahwa ada jin yang paling soleh
zaman dulu itu namanya Ajazil. Saking solehnya Ajazil ini, karena dunia jin pada saat berada di permukaan bumi belum ada manusia, dia bisa mentertibkan kalangan jin sehingga jin-jin yang jahat itu bisa disadarkan, yang tidak sadar dibunuh, yang kemudian sebagian mereka dipenjara ke hutan-hutan dan ke laut-laut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat Ajazil ini ke langit, dijadikan oleh Allah pembendaharaan sorga. Masuk dia ke sorga tuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, tiba-tiba Ajazil ini hasad. Jangan-jangan Allah hendak menciptakan makhluk yang mau menggantikan aku sehingga aku dikeluarkan dari sorga, dia pula masuk sorga, katanya. Sejak itulah Ajazil mulai jahat. Ketika betul-betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Ajazil itu hadir dalam sebuah momen di mana Allah akan meniupkan ruh kepada Adam. Semua malaikat hadir di situ. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis inilah nama lain daripada Ajazil, jin yang soleh menjadi jahat karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsekuensinya? Diusir dari sorga. Jadi Ajazil itu kesalahannya satu, tidak mau sujud kepada Adam karena hasad. Akhirnya dikeluarkan dari sorga. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar wahai iblis, engkau dikutuk dari sorga ini. Lihat akibat dosa, dikeluarkan dari sorga. Kemudian contoh yang lain, Nabi Adam alaihi salam masuk ke dalam sorga. Iblis keluar dari sorga, Adam pula masuk ke dalam sorga. Allah katakan kepada Adam, kau makan semua makanan di sorga, kau minum semua minuman di sorga, kau nikmati semua kenikmatan di sorga, asal jangan sentuh satu pohon saja. Allah katakan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekat pohon ini. Sebab kalau seandainya kau dekat-dekat pohon ini, kau makan pula buahnya, fatakuna minadh zalimin, maka engkau wahai Adam dan istrimu Hawa termasuk orang zalim. Akhirnya Adam pun tidak berani mendekati pohon itu. Tapi iblis yang keluar sorga tadi, Ajazil ini, jin yang soleh menjadi jahat jadi iblis, memberikan was-was kepada Adam agar mendekati pohon itu. Akhirnya kemudian Adam pun terkena was-was, tiba-tiba mendekati pohon, penasaran dengan pohon itu, kemudian ada buah, diambilnya buah itu, dimakan pula sama dia dengan Hawa. Allah murka dan Allah katakan, kulnah bitu minha jami'ah, keluar kalian semua dari sorga. Hei iblis, hei Adam, hei Hawa, keluar kalian. Lihat, gara-gara makan satu buah larangan, Adam diusir dari sorga. Artinya dosa Adam itu cuma satu, makan buah larangan, diusir dari sorga. Ya. Yang ingin saya katakan, lihat pengaruh dosa. Iblis dosanya tidak mau sujud kepada Adam karena membantah perintah Allah. Adam malah memakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba diusir dari sorga. Kita pula yang banyak dosa, pengen pula masuk sorga. Dosa kita ini bukan satu, Adam cuma satu saja dosanya. Iblis juga cuma satu dosa, karena tidak mau sujud gitu ya. Kita hari-hari berbuat dosa itu, yang mata memandang yang haram, telinga mendengar yang haram, hati hasad sama orang gitu ya. Tapi kalau doa, ya Allah masukkan aku ke sorga, masuk sorga enggak tuh? Ya. Adam satu dosa dikeluarkan dari sorga, kita banyak dosa pula ingin masuk sorga. Dari sinilah maka Ramadan
adalah bulan ampunan. Ketika dosa-dosa kita diampuni, berarti apa? Allah bukakan jalan pintu ke surga. Makanya di awal Ramadan Nabi SAW mengatakan apa? Atakum Ramadan. Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrun mubarakun, bulannya penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan puasa kepada kalian. Tuftahu fiha abwabul jannah, Allah buka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fiha abwabun niran, Allah tutup semua pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan setan-setan diikat dan diborgol. Lihat, Ramadan membuka pintu surga. Dan di awal Ramadan pintu-pintu surga itu dibuka. Pintu surga itu jangan dibayangkan betapa besarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Rasul mengatakan daun pintu dari ujung ke ujung, itu kan ada pintu tuh, ada daun pintunya dari ujung ke ujung, itu jaraknya antara Mekah dan Hajar. Hajar itu di sana di Irak, di Syam. Itu daun pintunya tuh, lebarnya kayak gitu tuh daun pintunya tuh. Berarti pintu surga itu kan luas gitu, dan pintunya saja jaraknya antara Mekah dan Syam, negeri Syam sana. Macam mana pintunya tuh kalau daun pintunya selebar itu? Dan ketika pintu itu dibuka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan satu malaikat di pintu-pintu surga itu, kemudian menyeru apabila datang bulan Ramadan. Apa malaikat ini berteriak? Ya bagil khairi akbil, wa ya bagi syarri wa ya bagi syarri adbir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan di bulan Ramadan, masuk sini. Wahai orang-orang yang mencari keburukan di bulan Ramadan, enyah, jangan dekat-dekat pintu ini. Lihat, setiap hari malaikat penjaga pintu surga memanggil-manggil kita, masuk gitu ya. Itulah Ramadan. Jadi Ramadan adalah bulan maghfirah. Oleh karena itulah maka saya nasihatkan, karena Ramadan adalah bulan maghfirah yang menghalangi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita tidak mau bertobat. Maka ini ada kesempatan, mumpung masuk bulan Ramadan, ayo sama-sama kita bertobat dari sekarang. Kita meninggalkan yang haram dan berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latih ya. Seperti umpamanya bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran tuh. Karena Ramadan bulan Al-Quran, dari sekarang kita baca Quran. Sebab sehebat apapun bapak ibu bisa baca Quran ini lancar, tapi kalau 1 tahun Al-Quran tidak pernah dibuka, tiba-tiba awal Ramadan ambil mushaf kemudian dibaca, saya yakin nggak akan lancar tuh bacanya tuh. Pasti ngulang lagi dia, ya kan? Tapi kalau orang setiap hari baca Quran, ketika masuk Ramadan biasa dia mengalir tuh bacaannya, sehingga memungkinkan dia menghatamkan Al-Quran dalam Ramadan. Tapi kalau masih meraba-raba atau ya masih nyambung-nyambung huruf, kapan hatamnya Quran itu? Makanya sekarang inilah, kalau kita ingin menghatamkan Quran di bulan Ramadan, biasakan baca Quran dari sekarang. Biasakan puasa sunnah dari sekarang. Puasa sunnah itu kan ada Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid gitu ya. Kalau di bulan Sya'ban kita tidak membiasakan lapar, tidak membiasakan dahaga, saya yakin masuk Ramadan kaget bu. 1 tahun nggak pernah puasa nih, tiba-tiba masuk Ramadan tahu-tahu nahan lapar, nahan dahaga. Wah, kaget semuanya, perutnya kaget, tenggorokannya kaget, kasur pun ikut kaget, tidur saja dia. Ya. Makanya kenapa ketika seseorang membiasakan menahan lapar dan dahaga di bulan Sya'ban, masuk Ramadan tenang-tenang saja dia puasa, sudah terbiasa lapar, sudah terbiasa dahaga, ya. Sehingga dia tidak mempengaruhi puasanya dan dia bisa melakukan aktivitas ibadah yang lain di luar daripada ibadah puasa. Kan mantap tuh. Sehingga tidak disibukkan mikirin lapar dan dahaganya saja gitu ya, karena sudah terbiasa.
terbiasa bangun tengah malam, tahajud ketika Ramadan, sudah terbiasa. Maka biasakan yang baik sekarang supaya masuk Ramadan kita mendapatkan hasilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama, Ramadan itu syahru al-maghfirah. Yang kedua, Ramadan itu syahrud du'a, bulan di mana doa kita ini mudah dikabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau di hari-hari biasa, kalau doa ingin dikabulkan itu nunggu waktu, di antaranya antara qomat dan azan, itu waktu mustajab doa namanya. Kemudian nunggu hari Jumat, antara asar sampai maghrib di hari Jumat itulah mustajab doa kalau ingin berdoa di situ. Atau nunggu hujan, karena hujan itu membawa rahmat, kalau orang berdoa saat hujan mustajab tuh. Atau nunggu sepertiga malam akhir, itu mustajab tuh doanya. Tapi Ramadan tidak nunggu waktu-waktu kayak gitu, mau pagi doa, mau siang doa, mau sore doa, mau malam doa, mau sepertiga malam doa. Itu dari mulai terbit matahari sampai terbit fajar, itu semua waktu mustajab doa. Kenapa? Perhatikan ayat yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal aku wahai Muhammad, katakan aku dekat, kata Allah. Aku yang mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Maka penuhilah seruanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Ayat ini, kalau ibu bapak baca Quran, tengok, periksa ayat ini di mana letaknya. Ayat ini terletak dalam surah Al-Baqarah. Sebelum ayat ini bicara tentang Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah ayat ini bicara soal Ramadan juga, uhillat lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan suami istri boleh berhubungan. Artinya ayat tentang istijab doa itu diletakkan oleh Allah terjepit di antara dua ayat yang bicara tentang Ramadan. Ayat sebelumnya bicara Ramadan, ayat setelahnya bicara Ramadan. Tengah-tengahnya ini ayat soal pengabulan doa. Kata ulama tafsir, seolah-olah Allah ingin katakan bahwa Ramadan itu satu bulan adalah bulan di mana kita mustajab doa. Maka berdoalah di bulan Ramadan. Sehingga para ulama mengatakan, walaupun satu Ramadan ini mulai dari terbit matahari sampai terbit fajar itu adalah bulan mudah doa itu dikabulkan, tapi yang ingin saya nasihatkan, jangan tinggalkan 3 waktu. Ini sangat mustajab lagi doa ini. Ingat ibu bapak ya, ada 3 waktu di bulan Ramadan itu. Kalau ibu bapak berdoa itu paling dan sangat mustajab doa, maka jangan pernah tinggalkan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Pertama, menjelang berbuka, minimalnya 5-10 menit menjelang berbuka itu waktu yang sangat-sangat mustajab. Nabi SAW bersabda, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Bahagia saat dia berbuka, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Dan dalam riwayat, lis-shaimi da'watun la turad, bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak Allah. Kapan itu? Inda fitri, saat seseorang yang berpuasa hendak berbuka. Itu waktu sangat mustajab tuh, jangan tinggalkan. Jadi saya nasihatkan ibu bapak, sudah jangan sibukkan nih 5 menit lagi mau azan maghrib tuh,
duduk rapi-rapi, angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa. Apa doanya? Para ulama mengatakan bahwa setiap malam di bulan Ramadan Allah itu memerdekakan kita dari api neraka. Setiap hari di bulan Ramadan. Coba bayangkan ya, kalau seandainya saya atau mungkin ibu bapak atau di antara kita di malam hari bulan Ramadan, satu malam saja selama satu bulan itu kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba yang tidak akan masuk neraka, termasuk hamba yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, maka selamanya ibu bapak tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Kalau Allah catat kita termasuk penduduk sorga dan tidak akan masuk neraka, selamanya kita tidak akan masuk neraka. Kan luar biasa tuh. Maka kata para ulama, doa yang paling baik menjelang berbuka itu, mintalah kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan orang tuaku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan anak istriku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan orang-orang yang kucintai dan kusayangi dari api neraka. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan kami dari api neraka. Itu doa yang diajarkan. Kapan dibaca? Menjelang berbuka. Karena di zaman sekarang ini kalau menjelang berbuka itu bukan disibukkan doa tuh. Disibukkan apa kira-kira? Disibukkan dengan makanan yang berbagai macam, disibukkan dengan minuman yang berbagai warna gitu ya, disibukkan dengan pegang remote mana channel yang paling cepat azannya. Aneh tuh ya. Oh, di Lingga belum azan, cari TV Jakarta, di sana duluan azannya. Jadi bukan disibukkan dengan doa gitu ya, disibukkan dengan makan mau iftar itu. Tolong 5 menit saja jadilah sebelum maghrib, angkat tangan, minta agar Allah bebaskan kita dari api neraka. Sebab kalau Allah takdirkan salah satu di antara kita terbebas dari api neraka, tidak akan masuk neraka sampai kiamat. Ini yang pertama. Yang kedua, saat sahur. Nabi SAW bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dhalika kulla lailatin faqala Allahu azza wa jal ala abdihi man yad'uni fa astajiba lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Kata Nabi SAW, Allah itu turun di sepertiga malam akhir memandang hambanya. Kemudian Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Dan itu setiap malam di sepertiga malam akhir Allah menawarkan ampunannya, Allah menawarkan istijab doanya, Allah menawarkan kekuasaannya kepada hambanya. Kalau di luar Ramadan, saya nggak yakin kita bisa bangun di sepertiga malam itu. Ada yang bangun habis kencing tidur lagi, rupanya hanya untuk kencing saja karena kedinginan. Tapi di bulan Ramadan saya yakin ibu, bapak, anak muda, anak kecil mesti bangun tuh waktu sahur itu. Nggak bangun dibangunkan, ya kan? Minimal masjid itu sudah teriak-teriak sahur, sahur, mau tidak mau bangunlah kan itu ya. Artinya setiap hari di bulan Ramadan waktu sahur itu sepertiga malam itu waktu sahur itu waktu mustajab doa itu. Maka saya nasihatkan ketika sahur itu jangan perhatian kepada makan sahur saja. Iya, makan sahur berkah, tapi tolong waktu sahur 5 menit jadilah angkat tangan tinggi-tinggi, minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka setiap hari ya. Atau minta yang lainnya, minta dimasukkan ke sorga, minta berkah kepada Allah, minta agar dosa kita diampuni, minta supaya keluarga kita disehatkan, minta supaya keluarga kita diistiqomahkan, dan begitu seterusnya. Artinya waktu sahur semua orang bisa bangun tuh. Itu waktu mustajab tuh. Kemudian yang ketiga,
saat menjelang setelah subuh sampai menjelang matahari terbit. Itu waktu berkah tuh. Kata Imam Ibnul Qayyim, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, siapa yang tukang tidur selepas subuh sampai terbit matahari, bukan karena uzur lain, kalau uzur yang umpamanya malamnya begadang nyari ikan gitu ya, kelelahan capek akhirnya habis subuh dia tidur, bukan karena uzur, memang dia tukang tidur gitu ya, habis subuh langsung tidur gitu. Siapa yang tidur habis subuh sampai terbit matahari, tidak diberkahi keluarganya, tidak diberkahi pekerjaannya, tidak diberkahi kehidupannya. Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Kapan waktu pagi di sini maksudnya? Setelah subuh sampai terbit matahari. Saya nasihatkan jangan tidur. Kalau mau tidur nunggu matahari terbit, setelah terbit silahkan tidur. Itu waktu berkah tuh. Ya. Ustadz, berkah itu apa sih sebenarnya? Kenapa kok waktu itu sangat berkah sekali? Saya analogikan ibu bapak ya, biar mudah. Apa sih makna berkah itu? Di dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dua binatang, satu kambing, satu anjing. Kambing, anjing. Binatang yang paling banyak disembelih itu binatang apa? Kambing. Akekah nyembelih kambing, takkan nyembelih anjing. Orang walimah kata Rasul, aulim walau bisyat, sembelih walaupun seekor kambing. Walimah nyembelih kambing. Kalau ada walimah nyembelih anjing nggak akan datang, nggak mau makan juga orang. Beli sate kambing. Nah, kalau non muslim lain lah ceritanya, kita kan orang Islam ya. Jadi Idul Adha kambing lagi sasarannya, orang akekah kambing lagi disembelih. Coba, kambing ini sasaran penyembelihannya banyak tuh. Tetapi Allah takdirkan walaupun tukang sate nyembelih kambing, orang walimah nyembelih kambing, Idul Adha nyembelih kambing, orang akekah nyembelih kambing, kadang-kadang di warung-warung itu juga pakai makan daging kambing. Subhanallah, kambing itu tidak pernah punah. Kambing itu ada terus. Harusnya kambing itu kan populasinya hilang kan, disembelih tiap hari kan gitu ya. Tapi kok nggak habis-habis tuh kambing itu? Kok ada terus kambing itu? Apalagi dulu ada tahu-tahu banyak aja kambing tuh. Dari mana tuh kambing tuh? Coba anjing. Anjing itu tidak disembelih. Kecuali non muslim tidak semua juga suka makan anjing kan? Artinya bahwa tapi anjing itu jumlahnya tidak banyak. Makin hari makin hilang anjing itu. Ya ada anjing itu, tetapi tidak sebanyak kambing. Padahal disembelih tiap hari kambing itu. Nah, itulah makna berkah. Makna berkah itu tidak habis-habis. Kenapa kambing itu binatang berkah? Kenapa anjing itu binatang tidak berkah? Gini loh ya, saya tanya ibu bapak, kambing itu kalau malam begadang atau gentayangan? Kambing loh ya. Kambing itu kalau malam itu begadang atau tidur? Biasa tidur ya. Nggak ada kambing itu jalan-jalan malam-malam. Saya nggak pernah lihat ada kambing jalan-jalan. Biasanya kalau kambing itu malam tidur dia. Bangunnya kapan? Subuh. Habis subuh bangun tuh kambing itu. Jadi kambing itu malam tidur, kalau habis subuh bangun. Ketika berkah turun, bangun dia. Makanya kambing itu binatang diberkahi, tidak pernah habis-habis tuh. Pertanyaan yang kedua, anjing. Kalau malam tidur atau keluyuran? Hah? Anjing itu kalau malam tidak ada yang tidur. Kalau di Batam itu ya ada namanya Nagoya. Nah, kalau malam ke Nagoya tuh anjing-anjing. Ya, jadi keluyuran kemana-mana. Tidurnya kapan anjing? Habis subuh tidur dia. Ketika berkah turun, anjing pula tidur, makanya tidak diberkahi. Pertanyaannya, mau jadi anjing kah jadi kambing?
Ya ndak maulah kedua-duanya. Cuman maksudnya di sini, inilah makna berkah di sini. Kenapa kambing tidak habis-habis? Karena diberkahi. Kenapa anjing populasinya tidak banyak? Karena tidak diberkahi. Artinya orang kalau diberkahi maka akan ditambah nikmatnya, ditambah kesehatannya, ditambah hartanya, ditambah semuanya, berkah kebaikannya. Itu makna berkah tuh. Lah habis subuh sampai terbit matahari itu waktu berkah. Jangan tidur. Lalu ngapain Ustadz? Berzikir kepada Allah. Kata Nabi, siapa yang sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, tidak beranjak dari tempatnya tuh, habis sholat subuh duduk berzikir baca Quran sampai terbit matahari. Kemudian sholat 2 rakaat disebut dengan sholat syuruk namanya. Apa kata Rasul? Pahalanya kal umrati wal hajj tamman. Pahalanya sama seperti orang yang berangkat umroh dan haji secara sempurna. Subhanallah. Sekarang ini lagi musim Covid, mau umroh susah, apalagi haji. Baru sekarang ini dibuka travel nih kan. Tetapi orang yang berilmu itu tidak susah. Walaupun dia tidak bisa haji, walaupun dia tidak bisa umroh, ada pahala yang membandingi haji dan umroh. Caranya seperti apa? Ya tadi, habis sholat subuh ambil Quran, duduk, atau kalau tidak, atau malas baca Quran, berzikir, jangan tidur sampai terbit matahari. Itu tidak sampai 2 jam, itu 1 jam saja paling. Habis itu sholat 2 rakaat, sholat syuruk namanya. Itu kita pulang sama habis pulang haji dan umroh itu. Maksudnya bandingan pahala, bukan mewakili haji dan umroh. Jangan pula ngaku-ngaku Pak Haji ya. Jangan panggil saya nama ya, panggil saya Haji gitu ya. Saya sudah haji. Kapan? Tadi pagi katanya. Kan itu. Ini maksudnya bandingan pahala. Kalau punya uang ya tetap wajib haji ya. Tapi orang yang berilmu bisa mengejar pahala tuh. Itu waktu berkah tuh ya. Dan di waktu antara subuh ke terbit matahari itu ada angin yang menyehatkan badan. Kata Nabi SAW, nusirtu bis sabah wa uhlikatil adu bid dabur. Aku ditolong setiap peperangan dengan angin sabah, angin pagi. Dan kaum Ad, kaum Nabi Hud dihancurkan oleh Allah dengan angin sore. Angin sore itu angin penyakit, angin pagi itu angin sehat, namanya soba. Maka ibu-ibu nih kalau habis sholat subuh ke masjid, pulang bu, tolong sampai di rumah buka jendela, buka pintu, biar angin soba masuk. Itu angin berkah tuh. Ini mah enggak, habis sholat subuh pulang tutup pintu, pulang tutup jendela, gordennya warna hitam, ya gelap lagi lah rumah itu, malam lagi tidur lagi kan ya. Kapan berkahnya? Jadi pulang habis subuh buka pintu, kecuali hujan ya kan. Kalau maksudnya kalau cuaca bagus, buka jendela biar angin soba itu masuk. Karena ini angin yang menolong Rasul dalam setiap peperangan. Rasul itu kalau nyerbu musuh tidak pernah di waktu siang, nggak pernah di waktu malam. Dia nunggu subuh. Kalau dia dengar suara azan nggak akan diserbu. Oh itu daerah Islam. Kalau tidak mendengar suara azan maka diserbunya. Rasul tuh kalau menyerang mesti di waktu subuh. Makanya Allah mengatakan wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mugirati subha. Fal mugirati subha. Kalau nyerang subha di waktu subuh. Itulah Nabi. Waktu berkah waktu subuh itu. Jangan tidur, buka jendela, buka pintu biar dia masuk. Anak-anak jangan dibiarkan tidur, bangunkan. Itu waktu berkah. Ya. Lah di luar Ramadan ini waktu berkah, banyak berdoa tuh antara subuh ke terbit matahari itu. Karena Ramadan lah syahru doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Al-Quran ini ibu bapak bukan bacaan biasa, bukan kita baca koran, bukan. Quran itu kalamullah. Setiap satu huruf yang kita baca 10 pahala. Coba bayangkan ibu bapak baca surah Al-Fatihah,
Berapa jumlah huruf surah Al-Fatihah itu? 114 huruf. Pernah ngitung nggak Pak huruf di surah Al-Fatihah itu? Alhamdulillah, alif, lam, ha gitu ya. Dihitung coba, itu jumlahnya 114 huruf tuh. Orang yang membaca satu huruf Al-Quran itu bandingannya 10 pahala. Kalau 10 kali 114 huruf, dah berapa tuh pahalanya? Coba bayangkan, Rasul mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wa mimun harfun, kata Nabi. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, satu dikali lipatkan 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi. Subhanallah, Al-Baqarah itu berapa huruf tuh? Kali 10. Jadi orang yang membaca Quran itu banyak pahalanya tuh. Dan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, makanya di bulan Al-Quran disebut bulan Quran. Quran ini mempengaruhi alam semesta Pak. Saya contohkan, di zaman Nabi SAW mencontohkan kepada kita bagaimana Al-Quran itu mempengaruhi hati. Suatu malam Nabi SAW pernah membaca satu ayat dalam Al-Quran. Turun satu ayat dalam Al-Quran, maka Rasul membaca ayat itu mulai ba'da isya sampai subuh. Menangis Pak Ibu, menangis, tidak berhenti menangis, terus mengulang-ulang ayat itu. Kemudian ketika Nabi sholat subuh, namanya orang menangis satu malam kan ada bekas tuh ya, lebam-lebam kan gitu. Sehingga Bilal bin Rabah bertanya kepada Rasul, saya melihat matamu seolah-olah bekas menangis. Ada apa dengan engkau wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, unzilat alayya ayah, semalam turun kepadaku satu ayat, wailun liman qara'aha walam yatadabbaraha, celaka bagi orang yang membacanya tapi tidak merenungkannya. Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasul, ayat apa itu yang turun kepadamu semalam? Maka Rasul membacakan, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Kata Rasul, celaka orang yang membaca ayat ini tapi tidak paham dengan ayat ini. Lihat, Rasul satu malam menangis gara-gara baca Quran, terpengaruh dengan Quran. Kira-kira nih kalau ibu bapak baca Quran nangis nggak? Nggak yakin saya. Mungkin hati kita ini sudah banyak dosa sehingga nggak tersentuh dengan Quran ya. Bahkan Nabi SAW saking cinta dengan Quran itu, Rasul cari sahabat yang bagus bacaannya. Dan di antara sahabat yang bagus bacaannya itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Itu suaranya paling indah di kalangan para sahabat. Dipanggil sama Nabi, hei Abdullah ibn Mas'ud, sini kamu, dekat-dekat saya, kata Nabi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ada apa wahai Rasul? Kata Rasul, ya Abdullah ibn Mas'ud, iqra alayyal Quran, tolong deh bacakan kepadaku Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasul, nggak mungkin lah saya bacakan Quran untukmu, bukankah Quran turun kepadamu? Nggak mungkin saya bacakan Quran untukmu, kan Quran turun kepadamu. Kata Rasul, sudahlah baca saja. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Tiba-tiba Rasul menangis dan mengatakan, cukup, berhenti. Subhanallah. Dilihatnya Rasul menangis sampai membasahi janggutnya. Begitu Rasul kata baca Quran, menangis dia ya. Karena Quran itu membawa pengaruh. Makanya Nabi SAW kalau malam itu belusukan. Belusukan itu bukan di zaman kita saja, bukan hanya pemimpin-pemimpin zaman sekarang belusukan. Sejak dulu Nabi sudah belusukan, tapi nggak siang-siang belusukan. Nabi itu malam-malam, dan tidak bawa wartawan juga. Belum ada wartawan di zaman Nabi. Rasul itu malam-malam keluar belusukan itu. Untuk apa coba? Untuk mendengarkan Al-Quran yang keluar dari rumah para sahabat. Dulu di zaman Nabi tidak ada rumah kecuali malam-malam
ada bacaan Quran, karena kebiasaan para sahabat kala malam hari tahajud dan bacaan mereka dikeraskan sehingga tidak semua rumah tidak ada satupun rumah kecuali keluar suara Al-Quran. Pertanyaannya, kalau sekarang kira-kira suara apa tuh di rumah-rumah kaum muslimin itu? Kalau nggak dangdut, rock ya. Kalau nggak rock ya mungkin apa itu, sinetron drakor itu ya, drama Korea. Itu yang keluar dari rumah itu ya, zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu Quran tuh yang keluar. Jadi Nabi SAW terus menyusuri sepanjang rumah-rumah orang Ansor di Madinah. Dari masing-masing rumah keluar Al-Quran. Tiba-tiba ada satu rumah, Rasul takjub, bacaannya indah sekali. Langsung Rasul duduk di samping rumah itu. Didengarnya Rasul, para sahabat-sahabat yang di rumah itu membaca Quran sampai tidak sadar saking indahnya, hampir mendekati waktu fajar. Rasul langsung bergegas. Kenapa? Takut ketahuan para sahabat. Langsung ke masjid. Habis sholat subuh, Rasul memanggil sahabat yang semalam didengarkan bacaannya. Rupanya sahabat itu namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dipanggil, "Hei Abu Musa, ke sini. Semalam aku mendengarkan bacaanmu luar biasa, suaramu kamizmar min mazamiri Ali Daud. Persis seperti Daud kalau baca Zabur, enak sekali." Tiba-tiba menangis Abu Musa al-Ash'ari dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengarkan suaraku semalam, la habartuka takhbira, tentu aku akan perindah lagi suaraku, karena supaya engkau tahu tentang suara Qur'anku." Lihat, itulah Rasul mencari-cari orang yang membaca Quran. Sekarang ini subhanallah, jarang saya mendapatkan orang kalau masuk masjid ada orang baca Quran, itu ya satu dua adalah ya. Kalau dulu masjid-masjid itu susah dapat Quran itu, walaupun ada Quran itu mesti sobek-sobek. Kalau zaman dulu itu di masjid-masjid itu ya, kadang-kadang berserak-serak tuh sobekannya. Kenapa? Sering dibaca. Kalau sekarang itu rapi di lemari Quran itu sudah 3 tahun nggak ada yang sobek Quran itu. Lah kenapa? Ya. Yang lebih hebat lagi, kadang-kadang kalau nikah maharnya pula seperangkat alat sholat plus mushaf Quran gitu ya, nggak dibaca juga tuh. Lah kenapa? Pertanyaannya. Pada Nabi SAW di zaman itu luar biasa bacaan Quran itu. Sekarang Allah mudahkan. Sekarang percetakan Al-Quran, nyetek Quran semuanya. Bahkan handphone sekarang ini, ya sekarang kan zaman teknologi nih, handphone nih ada Qurannya. Tinggal Play Store, klik di situ Quran, keluar programnya Quran tuh 30 juz di situ. Hendak juga dibaca Quran dari handphone. Yang dibaca WA, Instagram, Facebook, macam-macam di situ ya. Ya. Tahap apa yang dilihat itu? Kalau dulu habis sholat ambil Quran baca, ini enggak. Assalamualaikum, ambil handphone baca WA, subhanallah ya. Itulah orang sekarang ya. Makanya dapat hidayah susah. Kenapa? Karena Quran sudah diganti dengan aplikasi yang lain. Kadang-kadang lagi husu baca Quran tuh, belum selesai baca ayat datang WA, SMS, dilanjutkan dengan baca WA, sambungan ayatnya. Kan ada orang kayak gitu itu. Kan gimana orang zaman sekarang kok jadi gini? Ya. Padahal Quran itu hudan, petunjuk. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagian ahli tafsir maksudnya petunjuk ini sifat daripada Quran. Quran itu petunjuk. Ada juga yang mentafsirkan yang dimaksud petunjuk itu Ramadan itu sendiri adalah petunjuk. Maksudnya bagaimana Ramadan itu petunjuk? Begini, coba perhatikan ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau masuk bulan Ramadan tidak ada masjid kecuali penuh. Ya kan, kalau Ramadan kan masjid penuh-penuh tuh. Kalau dia Ramadan kan nggak penuh deh. Kalau dia masuk awal Ramadan penuh masjid. Bahkan saya pernah melihat ada masjid saking penuhnya, karena masjidnya kecil, sampai ngampar terpal itu di tempat sandal itu. Itu di permulaan Ramadan, 1 minggu pertama lah biasanya ya. Nanti minggu kedua mulai itu makin maju sapnya tuh. Minggu ketiga mulai tinggal berapa sap saja. 10 terakhir Ramadan, enggak jelas tuh.
Entah kemana-mana orang tuh. Kalau di Batam saja malah pindah salatnya ke mall biasanya. Ya. Artinya bahwa oke lah, kita jangan cerita masalah itu. Tetapi 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan itu, masjid yang paling penuh pasti bulan Ramadan. Orang yang baca Quran, yang banyak baca itu pasti Ramadan. Oh, semua masjid tadarus. Sampai ada kebablasan jam 2 itu masih ngaji itu. Nggak tidur dia. Entah kaset entah orang tuh jam 2 ngaji itu. Tetapi kan Quran itu tetap dibaca tuh. Orang sedekah banyak di bulan Ramadan itu. Kita kalau puasa Senin Kemis ke masjid nggak ada orang ngasih iftar kan? Coba aja Bapak puasa Senin Kemis ingin buka datang ke masjid, nggak ada orang ngantar. Coba kalau Ramadan sedekah semuanya. Oh, ada yang ngasih bakwan, ada yang ngasih cireng, ada yang ngasih aqua gelas macam-macam ya kan. Nah, artinya bahwa rangsangan sedekah di bulan Ramadan itu menguat. Semua orang ingin sedekah ya, semua ingin sholat taraweh, semua ingin sedekah, semua ingin puasa. Artis-artis yang nggak pakai jilbab saja Ramadan pakai jilbab. Preman-preman yang betato saja puasa katanya. Kalau ditanya, kamu tak sholat kenapa puasa? Ya jangan sampailah sudah nggak sholat, nggak puasa pula, banyak kali dosaku, kata preman tuh katanya. Preman aja puasa Ramadan itu. Ya. Artinya bahwa Ramadan itu bulan hidayah. Quran tidak banyak dibaca kecuali Ramadan. Masjid dipenuhi kecuali Ramadan. Orang sedekah paling banyak Ramadan. Orang bertobat kecuali di Ramadan. Ramadan itu hidayah. Maka disebut syahrul hidayah, bulan hidayah. Dan Quran juga adalah hidayah. Makanya kalau ingin berubah, berubahlah di bulan Ramadan. Itu mudah. Kalau mau berubah di luar Ramadan berat kayaknya. Kenapa? Musuhnya banyak. Setan, hawa nafsu, itu susah ditaklukkan di luar Ramadan. Dan 2 perkara ini yang susah orang itu tobat. Pertama godaan setan, yang kedua godaan hawa nafsu. Tapi Ramadan dua-duanya kita bisa kalahkan. Hawa nafsu kita kalahkan dengan puasa, setan kita kalahkan dengan taraweh. Karena taraweh itu baca Quran, setan itu paling tidak suka mendengar Quran. Apalagi setan di bulan Ramadan diikat. Musuh yang diikat itu mudah untuk dilawan. Artinya malam kita bisa kalahkan setan, siang kita bisa kalahkan hawa nafsu. Kalau dua-dua faktor orang itu rusak bisa kita kalahkan, makanya kenapa Ramadan itu orang mudah bertobat. Makanya wajar ketika Allah tutup ayat puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ustadz, saya sudah puasa, saya sudah taraweh, tapi kok masih juga saya suka bertengkar. Tidak bisa saya menekan hawa nafsu. Ya. Kemudian juga kalau malam juga gitu ya. Belum bisa saya memperbaiki Ramadan itu. Berarti dia belum beres puasanya dan belum beres tarawehnya. Ustadz katanya Ramadan itu setan diikat. Ada juga ke orang Islam itu tidak puasa Ustadz. Nyantai aja dia nggak puasa katanya. Nggak puasa di rumah, puasa di rumah kalau sudah nelayan di tengah laut pula dia makan katanya. Istri tak tahu katanya, pulang tahu-tahu buka saja. Padahal di tengah laut dia makan. Ya. Kok bisa? Padahal setan diikat, hawa nafsu sudah dikalahkan. Setan itu ada 2. Ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Setan dari jenis jin memang sudah diikat. Setan dari jenis manusia itulah yang lepas ya. Jadi kalau orang Ramadan kok masih juga tidak puasa, berarti dia setan dia. Itulah setan dari jenis manusia. Setan seperti ini harus diruqyah tuh, bacakan Quran ya, biar dia tobat gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Ramadan itu bulan at-taghyir, mudah berubah karena bulan hidayah dan bulan Al-Quran. Dan Quran itu subhanallah ya, merubah semuanya. Quran Allah turunkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul. Maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat gara-gara membawa Al-Quran. Ketika Quran turun kepada Nabi SAW, maka Rasul menjadi pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
Ketika Quran diturun di kota Mekah, maka Mekah menjadi kota termulia dari seluruh dunia. Ketika Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan dalam 12 bulan. Ketika Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi pemimpin malam dalam setahun. Coba bayangkan, Quran mengangkat Jibril, Quran mengangkat Nabi, Quran mengangkat Mekah, Quran mengangkat bulan, Quran mengangkat malam. Kalau seandainya Quran masuk ke hati ibu bapa, insya Allah Allah akan angkat derajat ibu bapa itu. Jibril diangkat, Nabi diangkat, Mekah diangkat, bulan diangkat, malam diangkat. Masa kita tidak diangkat gara-gara Quran? Dulu di zaman Umar memanggil salah satu gubernur Mekah ke Asfan. Kemudian Umar bertanya, kau kemari Mekah dipimpin siapa? Kata gubernur Mekah, ada Umar wakilku. Siapa namanya? Abdurrahman ibn Abzah. Kok aku nggak kenal? Kata Umar. Siapa Abdurrahman bin Abzah itu? Oh, dulu budakku, aku merdekakan. Kata Umar, apa nggak ada lagi orang merdeka menjadi wakil gubernur? Kenapa mantan budak kok jadikan wakil gubernur? Katanya gubernur Mekah ini, wahai Amirul Mukminin, Abdurrahman bin Abzah walaupun dulu budak aku merdekakan, tapi dia pakar Quran, dia pakar faraid, maka aku jadikan wakilku. Ketika mendengar hal itu, Umar langsung bertakbir, Allahu Akbar, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat sangat benar ucapan Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Terkadang Allah angkat sebagian kaum oleh Al-Quran. Quran ini mengangkat derajat orang, ya. Maka muliakan Al-Quran, karena Quran itu solusi semua permasalahan kita, mau rumah tangga, mau bisnis, mau tetangga, mau persoalan masyarakat, bahkan bangsa dan negara, itu semua ada jawabannya dalam Al-Quran. Makanya Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Kalau kalian berselisih tentang sebuah permasalahan, kembalikan kepada Al-Quran. Selesai itu masalahnya, ya. Tapi akhir-akhir ini ada pula orang yang minta 300 ayat di Quran itu suruh dihapuskan katanya. Ini orang ini perlu dicuci otaknya. Dia pikir Quran itu ucapan Nabi, Quran itu ucapan Allah, kalamullah. Tidak ada yang bisa mampu menghapus Quran. Jangan lagi level dia, menteri, presiden, siapapun tidak bisa menghapus Quran. Quran itu Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran, kami yang jaga. Allah langsung yang jaga. Walaupun manusia tidak akan jaga, Allah jaga Quran itu. Mana bisa Quran dihapus-hapus? Siapa ente ini? Allah yang jaga Quran. Makanya Quran itu berbeda dengan kitab-kitab dulu. Orang-orang Yahudi menganggap orang namanya Uzair itu anak Allah, anak Tuhan. Gara-gara apa? Gara-gara Uzair itu hafal Taurat. Karena Taurat itu tidak bisa dihafal. Susah mau orang, jarang orang Yahudi hafal Taurat itu. Sehingga ketika ada orang namanya Uzair, ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang saleh di zaman itu, hafal Taurat. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Tuhan gara-gara hafal Taurat. Quran itu anak-anak kecil banyak hafal, ya kan? Lihat di tahfidz Quran itu. Saya punya pesantren tahfidz Quran, anak-anak kecil banyak hafal Quran. Enggak ada juga kita katakan dia anak Tuhan gara-gara hafal Quran, ya. Orang Yahudi gara-gara ada orang hafal Taurat dikatakan anak Tuhan. Ini kalau orang Islam yang setiap orang yang hafal Quran dikatakan anak Tuhan, berapa anak Tuhannya itu? Kan itu. Tetapi Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak punya orang tua. Allah itu ahad dan tidak melahirkan. Allah tidak punya anak, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Artinya bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal. Pengalaman waktu saya dulu masih belajar, ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dulu waktu saya masih kuliah di Yaman. Di Yaman itu saya kenal ada orang tua sudah hampir usianya 80 tahun. Dia itu bawabah, penjaga pintu markas. Walaupun dia orang Arab, tidak bisa baca Quran.
Jangan sangka orang Arab semua bisa baca Quran, enggak juga. Kalau orang Baduy itu ada yang nggak bisa baca Quran tuh, walaupun orang Arab, padahal Quran pakai bahasa Arab tuh ya. Tapi karena keinginan ingin hafal Quran luar biasa orang tua ini, usia 80 tahun, akhirnya dia melihat santri-santri orang-orang Indonesia yang hafal-hafal Quran itu, kepengen, kok aku orang Arab nggak hafal Quran, kok dia orang asing kok hafal Quran gitu ya. Akhirnya dia cita-cita ingin hafal Quran. Caranya apa? Zaman dulu kan ada namanya kaset pita tuh ya, yang mereknya Sony itu kan ada tuh, pakai kaset gitu ya. Dia beli tuh ya, beli kasetnya 30 juz dengan sekalian Sony-nya itu. Jadi dia hafal mulai dari Al-Fatihah tuh, dimasukkan kasetnya, didengar. Setiap mendengar satu ayat dia ulang-ulang sampai 200-300 kali itu. Pamannya Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah, sampai 300 kali. Setelah hafal baru Ar-Rahman Ar-Rahim, dihafal lagi 300 kali. Subhanallah, tidak sampai 10 tahun kakek ini hafal Quran, hanya mendengar. Ini keajaiban. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Quran itu untuk diingat. Jadi nggak ada alasan orang itu tidak bisa baca Quran, tidak bisa menghafal Quran itu. Kenapa? Karena dia tidak membaca Quran. Coba kalau hari-hari baca Quran, mudah menghafal Quran itu. Karena di zaman sekarang ini ada orang yang hafal Quran itu bukan nambah hafalan, mindah hafalan. Hari ini hafal surah Qul Huwallah, sudah hafal nih. Besok Wadduha, kulhunya hilang, Wadduhanya hafal. Itu ganti hafalan namanya, bukan nambah hafalan ya. Jadi sebenarnya Quran itu mudah dihafal. Makanya nih anak-anak nih yang kecil-kecil nih, hani arahkan ibu bapaknya supaya jadi generasi Quran. Karena Quranlah yang bisa mengangkat kita semuanya, bisa mengangkat keluarga. Nanti anak-anak yang hafal Quran itu walaupun orang tuanya tidak hafal Quran, dia akan dipanggil di hadapan Allah, kemudian disuruh memegang piala. Nah, letakkan di kepala orang tuamu kelak di sorga. Itu anak yang hafal Quran itu disuruh meletakkan piala di kepala bapaknya, di kepala ibunya. Karena anak itu usaha orang tua. Maka syahrul Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan banyak lagi pembahasannya, karena tadi juga diminta tidak boleh lama-lama materinya, kita buat tanya jawab katanya ya. Ya silahkan, mungkin ada ibu bapak yang mau bertanya atau bapak-bapak mau menjawab juga, alhamdulillah silahkan. Nah, gitu ya. Kita buka tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator, mungkin bisa memandu tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dipersilahkan bertanya. Ibu-ibu, ada yang nak bertanya tak? Silahkan. Sampai. Oh, mic macam tak ada sound. Itu aja. Waalaikumsalam. Iya, ini ada pertanyaan bagus sekali dari ibu ini. Soal sholat tahajud. Bagaimana hukumnya tahajud tanpa tidur? Pada Isya nunggu sepertiga malam baru tahajud, atau membunyikan alarm biar bangun sepertiga malam. Begini, solat yang paling afdol dari semua solat sunnah setelah solat wajib adalah solat malam. Solat malam itu meliputi dua, pertama witir, yang kedua tahajud. Jadi seafdol-afdolnya solat sunnah setelah solat wajib itu qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu dua macam, witir sama tahajud. Tapi dari witir dan tahajud itu yang paling afdol adalah witir. Jadi dari semua solat sunnah yang paling afdol itu witir baru tahajud. Subhanallah. Solat witir itu
Solat yang paling gampang, sudah paling utama, paling mudah pula dilakukannya. Kenapa? Karena witir itu boleh dilakukan 1 rakaat, paling sedikit 1 rakaat. Tapi itu seafdol-afdolnya sholat sunnah tuh. 1 rakaat, alah berapa waktunya 1 rakaat itu Pak ya? Apalagi kul huwallah yang dibaca, tidak sampai hitungan menit sudah selesai. Tapi itu seafdol-afdolnya sholat malam tuh. Dan Rasul mengatakan kalau memang bisa bangun maka sholatlah witir dan tahajud setelah tidur. Tapi kalau tidak bisa bangun maka minimalnya jangan tinggalkan witir selepas isya. Jadi kalau diperkirakan saya tidak bisa bangun karena lelah letih kan, sebelum tidur ambil wudhu 1 rakaat witir, ya bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, yang penting ganjil kan itu. Tapi 1 rakaat saja itu sudah luar biasa tuh. Pahalanya besar ya. Tetapi kalau bisa bangun di sepertiga malam akhir, luar biasa lagi. Kenapa? Pertama karena sepertiga malam itu waktu turun para malaikat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengistilahkan dengan bahasa subuh, tapi diistilahkan dengan bahasa solat fajar. Inna Qur'anal fajri kana mashhudan. Sesungguhnya Quran fajar bukan Quran subuh. Rasul tidak membahasakan solat subuh, tapi Rasul membahasakan solat fajar. Kenapa? Karena solat fajar itu terakhir dari sepertiga malam. Di situ malaikat menyaksikan, dan solat satu-satunya yang paling panjang dari semua solat dari 5 waktu itu solat subuh. Rasul kalau solat subuh minimalnya 100 ayat dia baca. Kenapa? Karena malaikat lagi turun. Ya, jadi kalau sholat subuh, kalau jadi imam, ya kalau bisa agak panjang, khusus subuh. Makanya Allah membahasakan Quran al-Fajri, Quran Fajar, karena sholat yang paling panjang itu sholat subuh. Rakaatnya sedikit, tapi Qurannya panjang. Kalau isya rakaatnya banyak, zuhur rakaatnya banyak, asar rakaatnya banyak, tapi disunahkan dipendekkan bacaannya, disedengkan. Ya. Tapi subuh ini cuma 2 rakaat, tapi dipanjangkan bacaannya. Rasul itu minimalnya 100 ayat. Ustadz, saya tidak hafal 100 ayat, saya kan imam di sini, saya cuma hafal juz amma saja. Diulang-ulanglah juz amma tuh. Habis kulhu pindah ke kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu bin nas, tambah lagi gitu ya, disambung-sambungkan sajalah gitu ya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa tahajud itu sebaiknya habis tidur. Lah kalau ibu pertanyaannya boleh nggak pakai alarm? Boleh. Siapa yang melarang? Bahkan itu salah satu wasilah yang dianjurkan. Dalam bahasa usul fikih itu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidaklah sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu. Terkadang sesuatu itu jadi wajib. Contoh, wudu itu sunnah hukumnya, tapi kalau untuk sholat wajib, wudunya jadi wajib. Ya. Sholat berjamaah menurut jumhur mayoritas para ulama ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Kalau kita tidak bisa sholat jamaah kecuali dengan punya motor, maka punya motor itu bisa jadi sunnah. Ya. Kalau seseorang tidak bisa bangun tengah malam kecuali dengan alarm, berarti membeli alarm itu jadi sebuah anjuran, berpahala membeli alarm itu. Kenapa? Bisa membangunkan sholat malam. Begitu. Gak apa-apa pakai alarm. Tapi sebenarnya tidak perlu pakai alarm lah. Orang bangun itu ditentukan kapan tidur. Jangan tanya kapan bangun. Kalau kapan bangun, orang bisa bangun jam berapa saja. Tapi kalau pertanyaannya kapan tidur, itulah menentukan kapan bangun. Kalau habis isya tidur nggak perlu alarm, sepertiga malam bangun itu. Tapi kalau tidurnya jam 12 malam, nggak yakin sepertiga malam bangun. Makanya Nabi soal tidur itu menjadi mukjizat. Nabi itu loh tidur jadi mukjizat. Kata Nabi SAW, aku membenci orang tidur setelah maghrib dan aku membenci orang ngobrol setelah isya. Itu Nabi mengatakan. Kecuali ya seperti gini pengajian atau ngobrol masalah dunia, masalah bisnis, ada yang menguntungkan. Tapi kalau hanya ngobrol begitu saja,
di depannya catur, kopi hitam, ngobrol nggak jelas ngalor ngidur, itu Rasul benci itu habis Isya itu. Ya. Makanya Rasul itu jarang habis Isya kecuali tidur. Begitu para sahabat. Makanya wajar Rasul bisa bangun. Rasul itu sifat tidurnya dua, disebutkan dalam surah Al-Muzammil itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qal nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah mengatakan tidurnya Nabi itu nisfahu, terkadang separuh malam pada Isya dia tidur, nanti separuh malam dia bangun, kemudian tahajud sampai subuh, atau zid alaiha, ditambah 2/3 malam dia tidur, 1/3 malam akhir dia bangun. Itu sifat tidurnya Nabi. Jadi Nabi itu tidur cepat, ya setengah malam atau 2/3 dia tidur, kemudian 1/3 dia bangun. Kalau kita ndak, dari Isya sampai subuh kita tidur, dihabiskan, ndak ada 1/3 lagi. Apalagi kalau siangnya capek gitu. Jadi kalau kita mengikuti cara tidur Nabi, nggak mungkin alarm-alarman tuh. Coba kita praktekkan saja ya. Bapak Ibu jam 9 tidur, kemudian niatkan bangun jam 3. Saya yakin Bu, Allah yang bangunkan. Pasti bangun itu. Dan siapa yang tidurnya seperti tidur Nabi, maka badannya akan sehat. Nabi itu di usia sepuh, 50 tahun ke atas, dia jadi kepala negara, dia jadi kepala perang, istrinya 11, anaknya banyak, dia harus cari nafkah kepada istri-istrinya. Datang sahabat ngadu ini itu macam-macam, Rasul tidak pernah sakit. Rasul tidak pernah sakit. Aneh kan, Rasul itu tidak pernah sakit. Kenapa? Salah satunya dalam kitab Tibun Nabawi, cara pengobatan sistem Nabi itu, karena salah satunya tidur Nabi itu jadi mukjizat. Kalau orang tidur cepat sehat pagi harinya, nggak akan ngantuk, semangat badannya. Coba kalau tidur jam 1, walaupun bangun jam 9, lemes badan itu. Kenapa? Nggak sehat. Tuh, tidur Nabi jadi pahala tuh ya, jadi kesehatan tuh kalau kita ikut tidur Nabi. Ya kalau ikut tidur cara bapak-bapak ya nggak tahu saya. Tidur jam 1, wah mana mungkin jam 3 bangun ya. Alarm pun kangkong-kangkong, malah alarmnya didepak biar mati gitu ya, lanjut tidurnya ya. Jadi pertanyaannya itu saja, tidur cepat. Kemudian yang kedua, sebelum tidur berwudu dan berdoa. Kata Rasul, siapa yang tidur kemudian berwudu yatatohar, kemudian membaca doa, maka ketika tidur di samping kiri ada malaikat, di samping kanan ada malaikat. Setiap kita berguling ke arah kanan, malaikat sebelah kanan mengatakan Allahumma gfirlahu, Allahumma rahmu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Ketika berguling ke arah kiri, malaikat sebelah kiri juga mengatakan Allahumma rahmu, Allahumma gfirlahu, ya Allah rahmati, Allah ampuni orang ini. Subhanallah, selamat tidur didoakan malaikat, didoakan rahmat dan didoakan ampunan. Makanya sebelum tidur wudu berdoa supaya tidur kita ibadah. Kalau tidurnya tidak berdoa, tidak wudu, di samping kirinya setan tuh. Kemudian dibuat mimpi-mimpi, dibuat tidak nyenyak, dibuat gelisah, dibuat mimpi buruk dan begitu seterusnya. Ya. Karena mimpi itu ada 3 macam. Satu, ada mimpi baik, itu datang dari Allah itu. Itu biasanya kalau tidurnya wudu, kalau tidurnya berdoa, mimpinya baik itu. Kalau mimpi baik, ceritakan Bu, ibu mimpi dalam mimpinya nemu uang 1 miliar. Baik nggak tuh? Baik ya kan? Tahu-tahu ada namanya untuk ibu. Wah, itu berarti kan ini ada orang ngasih. Ceritakan, saya semalam berjumpa uang 1 miliar, di situ ada pesan itu untuk saya, tapi mimpi saja, nggak apa-apa. Ceritakan ini baik, mudah-mudahan ditakwilkan, oh ini ibu ini calon orang kaya, kan gitu takwilnya kan. Tapi kalau mimpi buruk jangan cerita. Dalam mimpi ibu jalan di pelantar, rupanya ada papan yang tercongkel, masuk pula kakinya di situ, kemudian jatuh dalam mimpi itu. Tahu-tahunya jatuh dari ranjang. Jangan cerita Bu kepada suaminya, bang semalam saya jatuh pula dari pelantar. Nggak usah cerita. Mimpi buruk tidak mungkin terjadi, itu datang dari setan.
Mustahil. Mimpi itu bukan sesuatu yang mungkin terjadi, nggak akan terjadi. Jangan dipikirin mimpi buruk itu, nggak akan terjadi, kan itu datang dari setan. Karena ada orang tuh mimpi buruk kepikiran, nggak akan terjadi, ngapain dipikirin? Ya. Atau ada namanya mimpi karena banyak kepikiran, stres, banyak hutang, sampai ke bawah mimpi dikejar-kejar debt collector. Kepikiran. Nah, itu juga nggak mungkin terjadi itu. Ya. Yang terjadi itu cuma mimpi baik, makanya yang boleh diceritakan itu kalau mimpi baik. Kalau mimpi jelek jangan diceritakan, udah hilangkan, udah jangan dipikirin, nggak mungkin terjadi. Ya, yang baik-baik saja ceritakan, ya, supaya takwilnya baik. Itu akibat daripada sebelum tidur berwudu, berdoa gitu ya. Jadi tetapi kalau memang Allah takdirkan ibu kerja malamnya capek, untuk supaya mudah bangun pakaian, boleh makan, itu baik, bagus. Bahkan kalau bisa ibu jangan bangun sendiri, bangunkan juga suaminya. Kata Rasul, rahimallahu imra'atan, semoga Allah merahmati seorang ibu yang bangun tengah malam untuk sholat malam, kemudian ambil air, diambillah air itu di tangannya, diperciki di wajah suaminya, bang bangun, kita sholat sama-sama. Maka ibu seperti ini dirahmati. Kira-kira bu, kalau Allah ibu praktekkan sama suami, bisa nggak? Apa suami nggak kejang-kejang marah-marah tuh kan? Karena nggak kebiasa gitu. Padahal Rasul yang mengatakan semoga Allah merahmati suami yang bangun tengah malam, bangunkan istrinya kalau tidak diperciki wajahnya. Coba bayangkan kalau suami istri dirahmati Allah, tidak mungkin bertengkar di rumah tangga itu. Terjadinya pertengkaran itu karena salah satunya dirahmati, salah satunya dimurkai. Jadilah pertengkaran tuh. Makanya semoga Allah merahmati wanita yang bangun tengah malam. Ya. Jadi bolehlah orang itu pakai alarm, dan itu sebuah kebaikan, wallahu alam. Adapun tahajud tidak tidur, sebaiknya jangan bu. Jangan menyusahkan diri. Ingat bu ya, solat yang paling penting itu yang wajib, yang sunnah itu tambahan. Jangan gara-gara ibu berjuang untuk solat malam tahajud, subuhnya pula ngantuk. Mana satu yang wajib, mana satu yang sunnah jadinya. Yang wajib itu utama, yang sunnah itu nomor 2. Makanya Rasul mengatakan, fal yukid naimuha wal yastarih qaimuha. Siapa yang sholat malam istirahat ketika mendekati subuh, disitulah disunnahkan kita berbaring, namanya ittija, baring ke lambung kanan. Itulah waktu tidur Nabi kedua. Nabi itu tidur 3 kali, malam, kemudian mendekati subuh, kemudian kailulah sebelum duhur, sebentar saja. Jadi kalau yang sholat malam, kalau sudah mendekati subuh kira-kira 30 menit, 20 menit mau subuh bu, berhenti sholat malamnya, baringkan. Ustadz kalau saya berbaring nanti tidur bablas pula subuhnya, baringnya cemana? Ya kalau baringnya begini iyalah. Kata Rasul, baring ke lambung kanan. Mana lambung kanan? Nilo lambung kanan. Baring ke lambung kanan, telapak tangan dijadikan bantal. Itu tidak akan nyenyak tidur cara itu bu. Kalau tidurnya begini sampai subuh lewat tuh. Ya. Itu pun bukan tidur maksudnya, karena sudah sholat malam capek dibaringkan gitu maksudnya. Tetapi yang tidur jam segitu itu bangun. Makanya paling lambat tidurnya seorang mukmin itu di azan pertama. Ya. Sebenarnya azan subuh itu 2 kali. Ya. Azan pertama untuk membangunkan, azan kedua azan subuh. Dan itu jaraknya antara ya sekitar 20 menit. Makanya 20 menit seorang mukmin sebelum subuh itu sudah wajib bangun harusnya. Itu selambat-lambatnya bangun. Tapi kita selambat-lambatnya jam 6 pula gitu. Subuh dah mendekat matahari pula. Nah, itulah kurangnya kita terhadap pengetahuan. Nah, jadi jangan sampai memaksakan diri nggak tidur supaya tahajud, nggak usah. Karena itu akan memadaratkan sholat subuh. Tidur saja dan niatkan. Kalau sudah pakai alarm, sudah diupayakan kok alarm bangun kok nggak bangun, ya sudah, nggak apa-apa, diganti dengan duha. Kalau malamnya tidak tahajud, ganti dengan duha. Nah, itu sudah bisa mencukupi sholat malamnya. Wallahu a'lam. Ya itulah jawabannya. Wallahu a'lam. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ada lagi ibu-ibu yang nak bertanya atau bapak-bapak?
Silakan, Pak. Sebentar. Alhamdulillah. Iya. Apa sih tujuan kita sholat ini? Dan apa prinsip-prinsipnya? Sholat itu bahasa Arab, diambil dari kata silah. Silah itu artinya hubungan. Maksudnya silatul abdi bi rabbihi, menyambungkan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita nelpon, SMS, berarti kita sedang berhubungan dengan kawan. Saya WA kawan saya, sudah terima SMS saya? Sudah. Itu disebut silah namanya. Berarti sampai SMS saya ke dia. Maka sholat itu diambil dari kata-kata silah, karena kita sedang berhubungan dengan Allah. Di dalam sholat itu ada satu surat, yang isi surat itu isinya dialog kita dengan Allah. Dan surat itu satu-satunya surat yang tidak terdapat dalam Zabur, tidak terdapat dalam Injil, tidak terdapat dalam Taurat, tidak terdapat dalam Suhuf Ibrahim. Hanya satu surat itu, namanya surah Al-Fatihah. Kalau ibu baca solat, ibu bapak solat, baca surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, sampai Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan panjang, itu satu Quran. Tapi tidak baca Fatihah, sah nggak solatnya? Nggak sah. Walaupun satu Quran dibaca, kalau Fatihah tidak dibaca. Makanya Rasul mengatakan la salata illa bi fatihatil kitab, tidak ada solat kecuali dengan Fatihah. Tapi kalau ada orang solat baca Fatihah saja, dia tidak baca surat. Pemaya solat Isya tadi ya, rakaat pertama Fatihah, rakaat kedua Fatihah, rakaat ketiga Fatihah, rakaat keempat Fatihah, tidak ada surat-surat dia baca, sah. Kenapa? Karena baca Quran hukumnya sunnah, tapi baca Fatihah itu rukun. Kenapa Fatihah itu begitu penting dalam solat, sehingga setiap rakaat wajib dibaca? Mau solat apa saja, mau wajib, mau sunnah, mau rakaat keberapa saja, Fatihah itu wajib dibaca. Karena satu-satunya surat yang ketika dibaca terjadi dialog antara kita dengan Allah adalah surah Fatihah. Nabi SAW mengatakan, qasamtu as-salah nisfaini, aku bagi solat itu dua bagian, separuh untukku kata Allah dalam hadis qudsi, dan separuhnya untuk hambaku yang sedang solat. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan jawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Apabila seorang hamba membaca ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan diriku. Apabila kita seorang hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah jawab majadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku. Apabila hambaku membaca maliki yaum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah jawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al, ini antara hubunganku dengan hambaku dan setiap permintaan hambaku kabulkan. Apabila hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka Allah akan menjawab wa likulli abdin mas'al, aku kabulkan setiap permintaannya. Lihat, sebenarnya solat itu dialog, ya kan? Kalau orang merasakan dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Fatihah itu, saya yakin di dalam surah Al-Fatihah itu ada kata-kata apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk ke jalanmu yang lurus. 17 kali kita baca dalam sehari, ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan petunjuk. Kalau kita betul-betul meminta petunjuk kepada Allah dengan memelas ihdinas siratal mustaqim, kira-kira Allah kasih petunjuk enggak? Pasti kasih petunjuk. Makanya Allah katakan innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji. Keji itu maksudnya ucapan kotor, mungkar itu maksudnya perbuatan kotor. Jadi orang yang sholat itu tidak mungkin gibah, orang yang sholat tidak mungkin mencela, orang sholat tidak mungkin merendahkan, orang yang sholat tidak mungkin namimah,
Orang yang sholat tidak mungkin zina, nggak mungkin minum khamar, nggak mungkin kelain, nggak mungkin membunuh, nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena orang yang sholat itu diberikan hidayah. Masalahnya kita tidak pernah betulan meminta hidayah. Baca Fatihah itu kayak rutinitas saja. Ya, sholat memang harus baca Fatihah. Ya. Makanya penting seseorang itu hafallah makna isi daripada minimalnya Fatihah itu, supaya ketika kita baca itu seolah-olah kita berdialog, dan ketika ihdinas siratal mustaqim betul-betul kita pahami bahwa kita sedang meminta petunjuk. Saya yakin kalau 17 kali kita ngomong ya Allah berikan petunjuk, ya Allah berikan petunjuk, masa Allah diamkan kita? Pasti Allah akan berikan petunjuk, karena kita tidak semangat mintanya, makanya Allah biarkan saja kan gitu. Makanya penting itu meresapi makna sholat itu. Kemudian yang kedua, sholat itu adalah ta'zim. Kita membesarkan Allah dan kita merasa kecil di hadapan Allah. Makanya permulaan sholat itu apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti kita membesarkan Allah dan mengecilkan kita. Kita ini hamba, Allah itu Tuhan. Kita ini fakir, Allah itu kaya. Kita ini lemah, Allah itu kuat. Kita ini kecil, Allah itu besar. Nah, gitu maksudnya ya. Ketika kita merasa kecil di hadapan Rabb yang sangat besar, tentu kita akan khusyuk. Lihat, ada orang kaya punya pembantu. Pembantu ini takut sama tuannya, suruh nyapu-nyapu, suruh ngepel-ngepel gitu ya. Ya, macam-macam dipecat, takut dia. Sama manusia pembantu bisa takut. Ini Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menghancurkan. Masa kita tidak punya takut? Ya. Kita ini siapa? Bapak Ibu pernah naik pesawat? Naik pesawat. Pulau ini kalau kita jalan kaki keliling-keliling kayaknya lebar, jauh. Coba naik pesawat, makin kecil pulaunya kan? Naik pesawat makin tinggi pesawatnya, makin kecil pulaunya, kecil. Lama-lama nggak kelihatan pulaunya. Apalagi kita pula yang di situ makin nggak kelihatan lagi. Itu Pulau Lingga tuh yang kita anggap luas, lebih luas daripada Batam. Kalau naik pesawat kecil itu, ya. Itu apa? Kita kecil di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang tahu arti salat, kita ini sedang mengecilkan di hadapan Allah. Ya. Sehingga betul kita menjadi hamba. Makanya kenapa salat itu adalah ibadah yang dibenci iblis. Kalau ada orang sujud dalam sholat gara-gara membaca sujud tilawah, apa kata iblis? Aku lihat hamba ini diperintah Allah sujud, dia sujud, maka dia layak masuk surga. Tapi aku dulu diperintah sujud, aku pun enggan sujud, wajar aku masuk neraka. Iblis ngomong begitu tuh. Ya. Makanya tidak suka iblis tengok orang sujud itu. Dan dia langsung nangis. Lihat hamba itu diperintah sujud, dia sujud. Aku pula diperintah sujud, tak mau sujud katanya. Lah. Artinya iblis saja cemburu dengan kita. Oleh karena itulah maka kalau sholatnya baik, insya Allah semua baik. Makanya saya heran di bulan Ramadan itu, dia tidak sholat 5 waktu tapi puasa dia. Nah itulah makanya alasannya, enggak lah Ustaz, masa sudah enggak sholat, enggak puasa pula, banyak kali dosanya katanya kan itu. Bukan masalah itu. Yang menjadikan puasa Anda diterima itu adalah sholat. Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi, kata Nabi. Kalau baik solatnya, baik semua amalnya. Kalau jelek solatnya, jangan harap semuanya baik. Yang menentukan baik buruk itu solat ya. Jadi sebaiknya Ramadan itu yang pertama diperhatikan solat wajib sebelum puasa. Solat wajib diperhatikan, baru puasa diperhatikan. Ini mah enggak ya. Yang herannya taraweh pula dia sholat, duhur pula dia tak sholat gitu kan, aneh gitu ya. Taraweh kan sunnah hukumnya. Orang meninggalkan tidak kafir. Tapi orang meninggalkan duhur asar kalau sering ditinggalkan bisa kufur tuh orang tuh ya. Jadi dahulukan yang wajib, yang sunnah itu tambahan saja. Lagi puasa nih, kemudian dekat-dekat waktu buka nanya kurma pula, mana kurma, mana kurma. Kenapa tanya kurma? Ini kan sunnah Nabi. Ingat dia sama sunnah Nabi, sama sholat wajib tidak ingat dia.
Kan ada orang-orang yang sibuk cari kurma, pakai 3 jari pula. Kenapa 3 jari? Nabi kalau makan 3 jari. Ingat ya kalau sudah Nabi itu. Sama sholat wajib nggak ingat ya. Jadi aneh orang kayak gini nih. Kata ulama, Bu, orang kalau tidak pernah meninggalkan sholat wajib 5 waktu dia jaga dengan khusyuk, dengan takut kepada Allah, maka kehidupannya tidak akan disusahkan. Rasul itu kalau susah langsung sholat, karena sholat itu solusi. Jadi saya sarankan ibu kalau ada masalah dengan suami, ada masalah dengan anak-anak, bapak ada masalah dengan pekerjaan, ada masalah dengan ekonomi, sholat, minta kepada Allah. Allah yang kasih masalah, Allah yang angkat masalah ya. Tapi kalau ada masalah kita tidak sholat, itu artinya kita tidak melibatkan zat yang memberikan masalah. Maka istilah saya, sebesar apapun masalah, pegang nih kata-kata saya, sebesar apapun masalah, kalau Allah ikut campur tangan menyelesaikan masalah itu, pasti ada jalan keluarnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur menyelesaikannya, nggak akan bakal ketemu jalan keluarnya. Maka libatkan Allah dalam masalah kita dengan cara apa? Dengan cara sholat. Karena sholat itu ada kata-kata apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalimat kami meminta pertolongan artinya Allah mengundang kita, mengundang Allah untuk menolong kita. Ya Allah, selesaikan masalah saya, ya Allah angkat masalah saya. Itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, meminta pertolongan, ibadah kan sudah masuk pada iyyaka na'bud. Kenapa diulang dengan iyyaka nasta'in? Karena ibadah tidak mungkin terjadi kecuali karena pertolongan. Bapak loh, kalau tidak ada pertolongan lo nggak mungkin duduk kayak di sini dengarkan kajian saya ini. Kenapa? Bapak bisa hadir, ibu bisa hadir itu karena pertolongan Allah ya. Makanya masalah datang dari Allah, Allah yang akan mencabut. Jangan mengadu kepada selain Allah. Zaman sekarang anak-anak muda kalau ada masalah ngadunya sama handphone, nulis status di situ dia ya, ditulis masalahnya di situ. Handphone itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah langsung kepada Allah. Makanya saya pengalaman di Saudi, di Arab Saudi sana, mungkin ibu bapak yang umroh haji tahulah Arab Saudi. Di sana itu rumah-rumah sakit, maksudnya untuk penduduk Arab Saudi, itu tidak sebanyak rumah sakit di Indonesia. Lihat kalau rumah sakit Indonesia itu penuh pasiennya, dokternya sedikit, pasiennya banyak. Kalau di sana dokternya sedikit, banyak, pasiennya tak ada. Di Saudi itu pasiennya jarang ada orang pasien masuk rumah sakit. Kita ini rumah sakit sampai kamar habis. Jadi saya teliti kenapa ya orang sana ke rumah sakit itu tidak banyak dikunjungi kayak kita, dikit-dikit masuk rumah sakit. Rupanya orang sana itu terbiasa kalau sakit itu mereka meminta kepada Allah pertolongan dengan cara apa? Meruqyah diri sendiri. Jadi kalau sakit berdoa kepada Allah sembuhkan, baca Quran, kemudian diniatkan Qurannya supaya menyembuhkan. Kemudian kadang-kadang bersedekah, diniatkan sedekahnya untuk menyembuhkan. Karena Rasul mengatakan dawau mardokum bisodaqah, sembuhkan orang sakit kalian dengan sedekah ya. Loh, apa kaitan sedekah dengan sakit coba? Gak diapa-apain kok saya sembuh. Yang datangkan penyakit Allah. Allah yang mengatakan seperti ya, Allah yang akan mengangkatkan itu. Jadi rumah sakit itu hanya sebab saja. Kalau dia sudah meminta kepada Allah tapi belum sembuh, baru datang ke rumah sakit. Jadi dokter itu hanya sebab, kita ndak. Sebelum ke Allah ke dokter dulu. Dok, saya sakit. Kalau dokter angkat tangan baru dia ke Allah, ya Allah sembuhkan. Ini gimana pula? Allah dulu baru dokter. Itulah ajaran tauhid namanya. Kita dalam solat ini mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tujuan solat itu sebenarnya memperbaiki. Makanya wajar kalau solat itu mencegah orang untuk mengucapkan kotor dan berbuat fasik. Itu tujuan solat. Dan tujuan solat itu ya tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah yang paling dekat kita dengan Allah itu saat sujud. Itu paling dekatnya Allah dengan kita itu saat sujud. Dan tidak ada ibadah yang ada sujudnya kecuali solat. Puasa nggak sujud, haji nggak ada yang sujud,
zakat nggak ada yang sujud, syahadat nggak sujud, sholat tuh ya ada sujudnya tuh. Ya, maka waktu sujud itulah kedekatan kita dengan Allah, karena itulah makna takbir Allahu Akbar dengan cara sujud. Sujud itu serendah-rendahnya kita. Kalau ada anak kemudian ada orang salah sampai sujud ke kaki, itu memang sudah merasa merendah, minta maaf betulan gitu kan ya. Artinya bahwa ketika kita sujud itu waktu yang sangat rendah sekali. Disitulah kedekatan Allah dengan kita. Jadi tujuan sholat itu supaya kita dekat dengan Allah. Dan ulama mengatakan siapa yang paling banyak berdirinya di dunia dengan cara sholat, maka dia paling cepat berdirinya di padang mahsyar, dia langsung masuk surga. Siapa yang lambat, jarang berdirinya di dunia, maka dia akan lama berdirinya di padang mahsyar ya. Maka perbanyak sholat, karena itu bisa memudahkan hisab kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Mari kita tutup dengan doa ya, karena sudah malam juga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan Sya'ban ini Allah berkahi kita, dan semoga Allah sampaikan usia kita sampai bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma barik lana fi sya'banina wa ballighna Ramadan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kshif annal bala wal waba qarana. Allahumma aslih wulata umuril muslimin. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka khaira ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma na'udzubika an nusyrika wa nahnu na'lam, wa na'udzubika bima la na'lam. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.